Halo teman-teman sekalian, akhirnya drawing kualifikasi Piala Dunia Zona Asia selesai dilaksanakan di markas AFC di Kuala Lumpur, Malaysia. Akhirnya kita tahu juga dengan negara-negara mana saja Indonesia berada. Sebagaimana hasil undian yang sudah dilakukan, Indonesia masuk ke dalam grup C, sebuah grup yang bisa dibilang sebagai grup neraka atau grup maut. Karena di dalam grup ini, grup C ini, Indonesia harus bersaing dengan Jepang, kemudian ada Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan kemudian Cina. Ini grup yang tidak mudah. Dan bahkan semua grup, ya sebenarnya tidak mudah gitu ya. Setiap grup di putaran ketiga adalah grup neraka. Kita tidak bisa memilih akan satu grup dengan negara yang mana. Karena semua negara yang lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia adalah 18 tim atau negara terbaik yang ada di Asia saat ini. Jadi apapun itu, hasil drawingnya satu grup dengan negara mana saja, tidak ada waktu dan kesempatan bagi Indonesia untuk kemudian menarik mundur pasukan. Timnas Indonesia tetap harus maju. Bendera sudah dikibarkan, maka pantang surut satu langkah pun. Sebagaimana yang kita ketahui, teman-teman, bahwa ada 18 tim yang lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. 18 tim atau 18 negara tersebut kemudian dibagi ke dalam 3 grup, yaitu grup A, grup B, dan kemudian grup C. Masing-masing grup itu berisi 6 negara, dari peringkat yang paling tinggi hingga peringkat yang paling rendah. Indonesia dan Kuwait itu adalah dua negara dengan ranking FIFA yang terendah yang lolos ke putaran ketiga kualifikasi. Meskipun dua negara ini adalah negara yang terlemah, yang terendah secara peringkat FIFA, namun keduanya memang ya tidak bisa gitu ya berada di grup yang sama. Jadi Indonesia yang berasal dari pot 6 itu berada di grup C, sementara Kuwait itu bergabung dengan Korea Selatan, kemudian Irak, Yordania, Oman, dan Palestina. Itu semua di grup B. Kemudian ada juga grup A yang ditempati oleh Iran, kemudian ada Qatar, Uzbekistan, Uni Emirat Arab, Kirgistan, dan Korea Utara. Jadi sudah lengkap grup A, grup B, dan grup C. Saya informasikan terlebih dahulu ke teman-teman semua yang menonton video ini bahwa yang bertugas mengambil undian pada drawing tadi itu adalah dua legenda Asia, yaitu Shinji Okazaki dan kemudian Mehdi Mahdavikia. Shinji Okazaki ini adalah mantan pemain timnas Jepang. Kemudian sementara Mehdi Mahdavikia ini adalah bek sayap kanan ataupun bek tengah Iran. Ini dua-duanya adalah legenda. Sekali lagi, mereka berdua yang bertugas mengambil undian pada drawing kualifikasi hari ini yang berlangsung pada jam 2 tadi. Yang kemudian dari drawing tersebut kita tahu Indonesia berada di grup apa. Indonesia ternyata berada di grup C sebagaimana yang sudah saya sebutkan tadi. Menurut saya grup C ini adalah grup yang tidak mudah, grup yang bisa kita sebut sebagai grup neraka, grup maut. Dari 3 grup babak ketiga ini, semua 2 tim teratas dari masing-masing grup itu akan lolos secara langsung, secara otomatis ke Piala Dunia 2026. Sementara peringkat ketiga dan keempat itu akan bertanding lagi di putaran keempat. Dan kemudian untuk 2 tim yang terbawah, yaitu peringkat 5 dan peringkat 6, itu secara otomatis tersingkir. Kalau kita melihat peta persaingan di grup C, yang berisi 3 tim papan atas di Asia, yaitu Jepang, kemudian ada Australia, ada juga Arab Saudi, saya pikir grup ini bakalan menjadi grup yang tidak mudah bagi Indonesia. Kalau boleh berandai-andai, mungkin Indonesia hanya bisa mengambil poin dari negara-negara seperti Cina dan Bahrain. Bagaimana dengan 3 negara lainnya, yaitu Jepang, Australia, dan Arab Saudi? Ini pertanyaan besar ya. Ini benar-benar sulit. Saya benar-benar mengamini apa yang disampaikan oleh Shin Tae-yong. Kalau tidak berhadapan dengan grup ini, saya kira-kira tidak akan mengamini ya. Yang mengatakan ke media Korea bahwa Indonesia butuh keajaiban untuk lolos ke Piala Dunia.
Jadi Indonesia bukan hanya butuh pemain diaspora, pemain-pemain yang berkualitas, bukan hanya butuh kerja keras dan kerja tim, tapi juga yang paling penting dalam konteks ini adalah Indonesia butuh keajaiban. Dulu waktu STY baru menyampaikan ke media Korea bahwa timnas Indonesia itu butuh keajaiban untuk lolos ke Piala Dunia, saya masih setengah tidak percaya. Kenapa? Karena melihat materi-materi pemain yang kita punya, yang timnas Indonesia punya, saya kira ya mampulah bersaing di putaran ketiga. Nah, jadi menurut saya waktu itu STY agak berlebihan kalau kemudian agak sedikit meremehkan timnas Indonesia hingga kemudian kita butuh keajaiban untuk lolos ke Piala Dunia. Tetapi kemudian mindset saya berubah ketika melihat hasil drawing hari ini, di mana ya lagi-lagi ternyata Indonesia harus berhadapan dengan Australia, kemudian dengan Jepang, dan tambahan lagi adalah Arab Saudi. Ini grup yang tidak mudah, dan saya kira benar apa yang disampaikan oleh STY, Indonesia butuh keajaiban, bergantung dan berharap pada adanya keajaiban. Kita doakan saja semoga keajaiban itu datang ke kita, ke timnas Indonesia. Kita berharap ada Dewi Fortuna. Sekali lagi kita butuh keajaiban. Saya tidak mengatakan bahwa Indonesia tidak bisa bersaing di grup C. Indonesia masih bisa bersaing terutama dengan tim-tim seperti Cina dan Bahrain. Saya tidak meremehkan timnas Indonesia, tapi saya cukup realistis saja. Kita akan menghadapi tim-tim kuat di Asia. 3 tim teratas di grup C itu adalah negara atau tim dengan ranking terbaik di Asia, bahkan di dunia. Jepang itu ranking 17, Australia ranking 23, sedangkan Arab Saudi itu berada di ranking 56. Secara ranking mungkin kita masih bisa menghadapi Arab Saudi ya, 56. Tapi tidak tahu lagi kalau nanti kita benar-benar berjumpa, berhadapan di atas lapangan. Apalagi di pertandingan awal yang akan berlangsung pada bulan September nanti, Indonesia akan langsung menghadapi 2 tim besar. Yaitu yang pertama, bertandang dulu ke markas Arab Saudi pada tanggal 5 September, dan kemudian menjadi tuan rumah menjamu Australia pada tanggal 10 September. Kita punya sejarah yang buruk saat melawan Australia dan kemudian Jepang di Piala Asia. Jangankan Indonesia, bahkan Thailand dan Vietnam yang lebih dulu pernah lolos ke putaran yang ketiga kualifikasi Piala Dunia juga punya kenangan yang buruk, sangat buruk saat berjumpa dengan Jepang. Jepang ini pernah membenamkan Thailand dan Vietnam di 2 edisi kualifikasi Piala Dunia babak ketiga sebelumnya. Di edisi kualifikasi Piala Dunia 2018 misalnya, Jepang bertemu Thailand. Hasilnya, Samurai Biru, sebutan untuk Jepang, menang 2-0 dan pesta gol 4-0. Di edisi kualifikasi Piala Dunia 2022, Jepang bertemu Vietnam. Jepang menang 1-0 dan sempat ditahan imbang 1-1. Nah, di 2 edisi tersebut, baik Thailand maupun Vietnam harus berakhir sebagai tim juru kunci dengan masing-masing koleksi 2 poin dan 4 poin. Karena sama-sama menghadapi Jepang, maka kita perlu berdoa agar Indonesia tidak berada di peringkat paling bawah alias tim juru kunci. Dan jika kita melihat peta persaingannya, di mana ada 3 tim papan atas di grup ini, grup C, maka target paling realistis yang harus dicapai oleh Indonesia adalah peringkat keempat. Indonesia tidak bisa masuk ke ranking 3 besar karena petanya sudah sangat jelas. Di atas kertas, secara otomatis peringkat 3 besar itu akan diisi oleh Jepang, kemudian Australia, dan Arab Saudi. Tinggal kita mencocokkan atau mencari tahu nanti di akhir siapa yang peringkat pertama, peringkat kedua, dan peringkat ketiga. Dan kalau Indonesia ingin lolos ke babak selanjutnya agar punya kesempatan untuk lolos ke Piala Dunia, maka satu-satunya tempat yang harus Indonesia bidik dari awal, dari sekarang adalah peringkat 4.
dengan sambil berharap salah satu dari 3 tim teratas tadi itu tergelincir di beberapa pertandingan. Sehingga timnas kita, timnas Indonesia, punya kesempatan untuk mengambil keuntungan. Maka melawan Cina dan Bahrain adalah wajib hukumnya bagi Indonesia untuk menang, memperoleh 3 poin. Bahkan untuk seri pun Indonesia sangat diharamkan jika timnas Indonesia benar-benar ingin lolos ke Piala Dunia 2026. Terlepas dari itu semua, teman-teman sekalian, merujuk pada hasil drawing yang sudah saya bahas, yang teman-teman sudah lihat juga, dan saya kira teman-teman ya kan sudah jam 4, jam 2 tadi, teman-teman sudah bisa melihat informasinya di berbagai platform media. Jika disimak baik-baik, bisa kita lihat, bisa kita katakan bahwa nyaris semua tim dengan peringkat tertinggi pada masing-masing pot drawing tersebut itu pada akhirnya berkumpul di grup C, grup Indonesia. Terkecuali Bahrain dari pot 4 dan kemudian Indonesia dari pot 6. Selain itu, lawan-lawan Indonesia yang ada di grup C ini juga terbilang sebagai tim dengan predikat langganan Piala Dunia. Yang terbaru ketiganya, baik Jepang, kemudian Australia maupun Arab Saudi, itu sama-sama bermain di Piala Dunia 2022. Saat itu bahkan Arab Saudi itu mampu membuat kejutan luar biasa dengan mengalahkan tim juara Argentina di pertandingan pertama. Australia juga sama. Di Piala Dunia 2022, Australia mampu mencapai fase gugur, di mana pada fase itu Australia harus berhadapan dengan Argentina, yang kemudian berakhir dengan kemenangan tim Tenggo. Oleh sebab itu teman-teman sekalian, keberadaan Jepang, kemudian Australia, kemudian Arab Saudi di grup C itu membuat grup ini terasa semakin angker, terasa semakin mengerikan. Ini benar-benar grup neraka, karena ketiganya sudah tampil di Piala Dunia 2022 secara bersamaan. Bahkan yang mengerikan, Australia itu sudah mampu mencapai babak knockout. Ini bukan berarti bahwa dari semua grup yang ada di putaran ketiga ini, di grup C ini adalah grup paling maut. Tidak, karena pada dasarnya ketiga grup yang ada pada fase ini seluruhnya bisa dikatakan sebagai grup maut, grup neraka. Mengingat tim-tim yang tersisa di babak ini itu sudah menyisihkan lawan-lawan tangguh lain di fase-fase sebelumnya. Meskipun begitu teman-teman, tim-tim papan tengah atau tim-tim papan bawah di grup C atau di 2 grup lainnya itu bukan tanpa peluang. Setiap tim masih memiliki peluang atau kesempatan untuk lolos, terutama Indonesia ke Piala Dunia. Hal ini menyusul Asia yang mendapat 8 jatah ke Piala Dunia 2026. Juga ada 1 slot lagi yang bisa didapat via jalur playoff yang nanti dimainkan dengan negara anggota konfederasi benua lain. Artinya, dengan tambahan kuota yang diberikan FIFA ke Asia, maka peluang untuk lolos ke Piala Dunia itu semakin terbuka, semakin lebar. Indonesia juga memiliki peluang untuk lolos, meskipun memang jalan yang harus ditempuh itu akan sangat terjal, akan sangat sulit. Tapi itu bukan sesuatu yang tidak mungkin untuk dilakukan, yang tidak mungkin untuk ditaklukkan. Asalkan percaya pada masa depan dan terutama pada adanya keajaiban sebagaimana yang disampaikan STY, maka timnas Indonesia masih memiliki peluang yang sangat terbuka untuk lolos ke Piala Dunia. Saya kira itu teman-teman yang bisa saya bahas pada video kali ini mengenai hasil drawing yang dilakukan hari ini. Sekali lagi, siapapun negara yang berada di grup C, pantang bagi Indonesia untuk menarik mundur pasukan. Pantang bagi Indonesia untuk kembali ke tepian. Oke teman-teman sekalian, saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe channel ini. Dan saya juga sampaikan ucapan terima kasih buat teman-teman yang sudah memberikan komentar-komentar positifnya di video-video saya sebelumnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.
See you on the next video.